Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Soleh Wahyudi, NIM 2010641022 dari Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akhlak menurut pakar Islam. Kata akhlak sendiri sebenarnya berasal dari kata khuluq yang dalam bahasa Arab artinya watak, kelakuan, tabiat, perangai, budi pekerti, tingkah laku, dan kebiasaan. Pengertian akhlak dalam Islam adalah perangai serta tingkah laku yang terdapat pada diri seseorang yang telah melekat, dilakukan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Yang selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Akhlak adalah sifat yang terbenam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, terutama yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa, merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya, yang merupakan perbuatan. Moral yaitu suatu tindakan yang sesuai dengan ukuran tindakan yang umum bisa diterima oleh kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Akhlak adalah yang menjadi ukuran baik atau buruknya atau mulia dan tercela. Sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Etika menentukan nilai perbuatan manusia, baik atau buruk. Tolak ukur yang digunakan atau sumbernya adalah akal pikiran atau rasio, filsafat. Moral, tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Akhlak terbagi menjadi dua macam, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak majmumah. Etika terbagi menjadi tiga macam, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan etika matematika. Moral terbagi menjadi moral keagamaan dan moral sekunder. Berikut jenis-jenis akhlak dan beserta contohnya. Yang pertama ada akhlak waji'iyah. Akhlak waji'iyah adalah norma yang diciptakan manusia untuk mengatur tindakan dan perilaku di masyarakat. Akhlak waji'iyah ini umumnya diatur untuk kemaslahatan bersama agar kehidupan bermasyarakat menjadi damai, tentram, dan terarah. Rujukan dari akhlak waji'iyah adalah logika dan rasio manusia sendiri. Bagi anggota masyarakat yang melanggar akhlak waji'iyah ini lazimnya memperoleh sanksi dari lingkungan sekitar, kepolisian, ataupun dikucilkan oleh masyarakat. Yang kedua ada akhlak Islam. Akhlak Islam mengatur akhlak-akhlak yang dianjurkan untuk dikerjakan umatnya, serta menghimbau perilaku-perilaku tercela agar dihindari. Rujukan akhlak Islam ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu tertuang dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan akhlak waji'iyah yang hanya beroleh sanksi oleh manusia saja. Pelanggar akhlak Islam juga diancam sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhlak dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah terpuji dan akhlak majmumah tercela. Berikut akhlak mahmudah terpuji. Akhlak mahmudah adalah sifat dari tabiat mulia
yang dianjurkan pengerjaannya dalam Islam. Saking pentingnya akhlak terpuji ini sampai-sampai dijadikan sebagai tolok ukur keimanan seorang muslim sebagaimana tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Contoh-contoh akhlak mahmudah adalah ikhlas, sabar, syukur, ka'uf, takut kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jujur, adil, amanah, tawadu, merendahkan diri sama muslim, bersyukur, dan lain sebagainya. Selanjutnya akhlak majmumah tercela. Akhlak majmumah adalah sifat dan tabiat tercela yang mesti dihindari seorang muslim. Saking buruknya akhlak majmumah ini sampai-sampai Rasulullah SAW menjadikan doa sebagaimana hadis berikut, yang artinya diriwayatkan oleh Qutbah bin Malik radhiyallahu an, yang mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, aku berlindung padamu dari akhlak, perbuatan, dan hawa nafsu tercela." Hadis riwayat At-Tirmizi. Contoh-contoh akhlak majmumah adalah riya, tergesa-gesa, dengki, hasad, sombong, narsistik, ujub, bakhil, buruk sangka, tamak, pemarah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu akhlak dalam kesuksesan dalam hidup. Sukses hidup seseorang ditentukan oleh 3 potensi dasar, yaitu kognitif, pengetahuan, efektif, akhlak, dan psikomotor, keterampilan. Jika diminta membuat gradasi di antara 3 potensi dasar itu, sangat sulit untuk menentukannya karena semua penting. Demikian mengandalkan kognitif dan psikomotor saja untuk meraih sukses masih belum cukup, tetapi harus ada satu potensi manusia yang harus dikembangkan, yaitu efektif, attitude, sikap, akhlak, untuk menunjang kesuksesan. Demikian penyampaian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.